Seberat apapun masalah kita, kalau kita mengamalkan ini, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan menemukan jalan keluar masalah kita. Masalah keluarga, masalah utang, masalah pekerjaan, pasti dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Hakim Mikro di mana saja berada, semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini Hakim pengen sharing lagi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dan motivasi wawasan lainnya. Pastinya kita pernah ya menjalani kehidupan yang mana kita di saat itu berada di salah satu titik yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasanya sudah berbagai cara sudah kita perbuat, namun tidak ada hasil yang kita dapat. Nah, kali ini Hakim pengen berbagi salah satu amalan ya, atau doa, yang mana doa ini sudah populer di kalangan kita, namun terkadang kita lupa atau bagaimana ya. Sebab kalau kita sudah berada di puncaknya masalah, di puncaknya problem, kita tidak bisa berpikir dengan jernih ya. Soalnya pikiran kita sudah dipenuhi oleh masalah tersebut. Nah, kali ini Hakim pengen berbagi amalannya, dan ini berdasarkan pengalaman Hakim. Alhamdulillah Hakim sudah mulai ya menerapkan amalan ini. Sebab amalan ini tidak susah diamalkan, cukup pendek dan mudah, dan juga waktunya tidak terbatas, dan juga kita mengamalkannya tidak harus dengan bilangan yang tertentu, kita bebas. Nah, jadi Hakim sudah berapa tahun ini sudah mulai mengamalkan ini, menerapkan ini di kehidupan Hakim. Alhamdulillah dampaknya itu sangat baik, dan juga menambah semangat kita, dan juga membuat hati kita ini terasa tenang, tidak ada rasa beban ya. Amalan ini adalah amalan doa Nabi Yunus, yang mana Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus ya, dan Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi Nabi Yunus banyak sekali membaca doa itu, sehingga Allah mengeluarkan beliau di dalam perut ikan paus tersebut. Jadi Nabi Yunus tidak berdoa, ya Allah keluarkanlah aku di dalam perut ikan paus ini, tidak. Namun Nabi Yunus cuma membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak terbilang berapa bilangannya, Nabi Yunus membaca sebanyak-banyaknya ya. Jadi Nabi Yunus tidak berdoa kepada Allah agar dia dikeluarkan di dalam perut ikan tersebut, namun Nabi Yunus cuma berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Tuhan, maha suci Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau, bahwasanya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dan doa ini sudah diabadikan Allah di dalam surah Al-Quran Al-Anbiya ayat 87. Nah, jadi ini sangat bagus sekali kita amalkan, tidak terbilang berapa bilangannya. Namun kalau kita ada di salah satu masalah, titik masalah yang kita kebingungan harus bagaimana mencari jalan keluarnya, coba amalkan amalan ini. Soalnya ini sangat mudah sekali kita amalkan, doanya juga pendek dan juga mudah dihafal. Insya Allah masalah kita akan segera dimudahkan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya Hakim sudah menerapkan ini, dan dampaknya itu sangat baik, sangat dampaknya itu membuat hati kita tuh tenang ya. Hati kita tuh tenang, tidak ada kegelisahan, soalnya kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengakui bahwasanya kita adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi insya Allah Tuhan akan mudahkan masalah kita. Ini pengalaman Hakim ya, di saat Hakim mau pulang ya, istri mau melahirkan. Di saat itu Hakim tidak punya uang untuk biaya tersebut, namun Hakim percaya bahwasanya Allah itu akan memudahkan doa
hambanya sungguh berdoa kepada dia. Jadi hakim itu cuma berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terinspirasi dari Nabi Yunus yang di dalam perut ikan yang sangat sempit aja bisa keluar, apalagi kita yang ada di dalam dunia yang sangat luas ini. Jadi sangat besar kemungkinannya dimudahkan dikeluarkan dari masalah-masalah kita tersebut. Jadi jangan ada kekhawatiran, jangan ada keraguan, bahwasanya kita serahkan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang menyelesaikan masalah kita tersebut. Nah, jadi hakim ada dua yang hakim terapkan ya. Namun ada lagi amalan lainnya, nanti hakim buka lagi di pertemuan kita selanjutnya. Jadi hakim itu dua menerapkan, diantaranya adalah bersedekah walaupun tidak banyak, namun kita terapkan dengan hati yang tulus, dengan mengharap mudah-mudahan Allah juga memudahkan urusan kita. Dan juga hakim membaca ini terinspirasi dari Nabi Yunus, yang mana beliau di saat itu di salah satu masalah beliau ada berada di dalam parut ikan paus. Baca doa ini, mengamalkan ini, dan Allah mengeluarkan beliau dari perut ikan paus tersebut. Jadi hakim terinspirasi dari Nabi Yunus tersebut. Nabi Yunus yang di dalam perut ikan aja yang kecil bisa keluar, apalagi kita di dalam dunia yang sangat luas ini, dalam menghadapi masalah ini pasti juga dikeluarkan Allah dari masalah-masalah dunia tersebut. Nah, jadi amalkan niat yang tulus, mengaku bahwasanya kita orang yang zalim, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Allah yang bisa mengeluarkan kita di dalam masalah tersebut, dan juga Allah lah yang menyelesaikan masalah tersebut. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, dan juga kita sertai ikhtiar yang tulus lillahi ta'ala, mengharap keridhaannya, dan juga kita mengakui kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa keluar dari masalah tersebut kecuali dengan izin Allah. Mungkin itu saja yang dapat hakim sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya walaupun sedikit, walaupun sebentar kita menyisihkan waktu kita. Insya Allah ini akan berdampak baik kepada diri kita, karena hakim sudah menerapkannya, sudah menjalankannya. Namun yang hakim dapat adalah ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan ketenangan dalam menghadapi masalah seberat apapun. Hakim tidak pernah merasa takut, merasa ragu, karena hakim sudah menyerahkan diri hakim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang dapat hakim sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian tadi, dalam kisah dan lain sebagainya, karena hakim bukan ahli di bidang ini tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.